This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu juga buat Kakak Titi. Iya, selamat hari Minggu buat Kakak Itin dan adik-adik di rumah. Iya baik adik. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tentunya kabar Kakak Titi bagaimana ini? Luar biasa. Nah, kabarnya Kakak Titi luar biasa. Pasti Kakak Titi, Kakak Itin juga berharap kabarnya adik juga luar biasa. Iya baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati, kita akan beribadah. Jangan lupa siapkan Alkitab juga ya. Baik, kita akan pujian. Selamat pagi Bapak. Ya, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak, adik-adik. Siap ya, kita akan beribadah. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan,
Engkau mengumpulkan kami kembali, kami akan beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau hadir di ibadah kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal hingga akhir dari ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati juga adik-adik yang di rumah Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik Kakak Titi, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Ya adik-adik yang di rumah, Silakan bangkit berdiri. Iya, betul sekali. Kita semangat, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Happy Yaya, Happy Yaya. Harus semangat ya. Ya. Ya kita angkat pujian. Ayo semuanya berdiri, jangan lusuh. Iya betul sekali. Happy Yaya, Happy saya senang jadi anak Tuhan. siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi Happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya adik-adik, kita sudah puji-pujian dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Firman Tuhan ku dengar. Oke adik-adik Ya. silakan duduk. Dengan Iya. sikap berdoa kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati pendengaran kami, fokus kami agar tertuju untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan Engkau memberkati setiap kami dan memberkati guru-guru yang ada juga Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik pasti penasaran kira-kira tentang apa ya minggu Iya, betul sekali. Ya, adik-adik silakan menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Silakan. Injil Yesus Kristus ditulis oleh Santo Lukas, bab 16 ayat 19 sampai 30. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara, di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Oke, adik-adik sudah menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kira-kira judulnya tentang apa? Ya, kali ini, minggu ini, firman Tuhan mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, kebenaran firman Tuhan kita terletak di mana Kakak Itin? Di
Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Iya, tadi adik-adik sudah menyaksikan. Di situ ada orang kaya. Dia suka selalu mengenakan kain ungu. Nah, dia itu pokoknya orang kaya. Dia senang pesta-pesta. Nah, di depan rumahnya itu ada si Lazarus yang miskin. Kulitnya penuh dengan borok, penuh dengan luka-luka. Aduh, kasihan sekali. Tapi tidak pernah sekalipun orang kaya itu pernah melihat Lazarus, tidak pernah sekalipun. Nah, setelah itu kemudian Lazarus mati dan kemudian naik ke surga. Nah, orang kaya itu juga mati, tapi masuk neraka. Ya. Wah, dia rasa kenapa bisa Lazarus yang masuk ke sana? Nah, padahal dalam setiap kehidupannya dia tidak pernah mau menolong, selalu pesta-pesta, tidak pernah mengingat tentang kebenaran Tuhan. Nah, sampai bahkan dia bilang kepada Bapak Abraham, minta tolong kepada Lazarus supaya Lazarus untuk mengingatkan keluarganya. Tapi Abraham berkata, jika kebenaran firman Tuhan yang ada tidak bisa menegur setiap saudaranya, keluarganya, bagaimana dengan orang mati yang mau bangkit untuk mengingatkan? Nah, adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, selagi kita masih hidup, selagi kita sehat, kita harus menjadi anak-anak yang suka menolong, ya. Jika ada lihat teman yang susah atau ada orang kita lihat dia kesusahan atau apa, mari hati kita semua anak-anak untuk tergerak membantu dengan semampunya kita, ya. Terutama juga jangan lupa harus membantu orang tua. Aduh, ini ada yang apalagi sekali. Sudah di rumah terus sudah jadi kayak raja dan ratu, tidak pernah mau minta, tidak mau tolong orang tua, ya. Itu yang bahaya, ya. Jadi anak-anak harus, kalau orang tua bilang tolong sapu rumah, harus dikerjakan, jangan bilang aduh nanti saja. Siapa yang suka rumah kotor? Iya, betul sekali. Jadi kalau orang tua harus kerjakan. Iya, betul. Jadi selagi kita sehat, kuat dan mampu dan masih bisa menolong orang, mari kita adik-adik untuk belajar suka menolong, ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang egois, menjadi anak-anak yang tutup mata saat lihat teman susah, teman menangis. Kita biarkan saja, tapi kita menjadi anak-anak yang suka menolong. Ya. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sampai pada hari ini seperti itu. Kakak Titi dan Kakak Itin berharap adik-adik di rumah, firman yang ada ini tidak berlalu tapi menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Iya, betul sekali. Baik, kita akan memberi persembahan. Kita angkat satu pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, adik-adik, Kakak Titi dan Kakak Itin mengingatkan untuk persembahan yang adik-adik di rumah bisa nanti titip di orang tua, kemudian nanti serahkan ke guru sekolah minggu atau ke mami. Iya, betul. Oke. Iya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa, ya, kita ada channel, ada ayat hafalan untuk
adik-adik. Jadi Betul. ya Kakak Titi ya. Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya terdapat di Amsal 3 ayat 27. Iya, ayat di Amsal 3 ayat 27 yang berkata bahwa janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Iya, Oke, sekali lagi. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Iya, jadi ayat hafalannya itu ya adik-adik, jangan lupa. Iya, Kakak Titi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Tuhan, dari awal pertengahan Engkau telah hadir bersama dengan kami Tuhan, dengan anak-anak di rumah Tuhan. Kami sebelum mengakhiri, kami mengucap syukur buat keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati guru-guru, memberkati adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga adik-adik yang sementara juga tidak ikut bersama dengan kami, tapi percaya Tuhan minggu depan mereka akan berkumpul kembali bersama dengan kami untuk mengikuti ibadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik, Kakak Titi dengan Kakak Itin mengingatkan nanti kalau adik-adik di rumah yang sudah menghafal ayat hafalan yang tadi betul. Kita sama-sama mengingat, kita sama-sama adik Kakak Titi dengan Kakak Itin mengingatkan untuk adik-adik nanti bisa rekam. Nanti rekam kemudian nanti kirim ke mami atau kalau tidak ke guru-guru sekolah minggu ya. Oke. Jangan lupa ya tadi ayat hafalan di Amsal 3 ayat 27. Oke. Kita sudah mengakhiri rangkaian ibadah kita. Kak Titi mengingatkan selalu untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu apa? Mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Oke, stay healthy semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.